Baik, kali ini kita akan belajar membuat kelas dan juga materi di Google Classroom ya. Pertama-tama kita buka dulu Google Classroom kita, kelas yang kita punya. Kemudian di sini kita pilih tugas kelas. Tugas kelas ini kita buat dulu topiknya ya. Jadi tekan tombol buat, kemudian klik topiknya. Nah, topiknya misalkan di pertemuan satu ya, itu misalkan pengantar PBO, karena saya ngajar PBO di sini ya. Contohnya kita pakai pengantar PBO. Ini untuk topik yang ke-1. Oke, setelah ini terbentuk, kita bikin materinya langsung ya. Kita bikin materinya, klik buat, kemudian klik materi. Nah, di sini kita buat judulnya misalkan pertemuan 1. Pertemuan 1 misalkan sama judulnya pengantar PBO. Nah, di deskripsi kita bisa mendeskripsikan tentang materi yang kita ajarkan di pertemuan 1. Misalkan pada materi ini kita akan belajar tentang PBO. Oke, setelah selesai deskripsinya, baru kita klik. Di sini ada dua pilihan, ada tambahkan. Kalau tambahkan ini kita bisa pilih macam-macam ya, bisa berupa link ya, entah itu website atau yang lainnya, bisa berupa file juga. File itu misalkan PPT atau dari PowerPoint, bisa kita upload di sini ya. Kita tinggal pilih filenya aja ya. Kita juga bisa memilih dari YouTube ya. Jadi kita misalkan mencari misalkan pemrograman atau PBO gitu ya. PBO kita cari, di sini akan tampak ya beberapa video ya. Lalu kita klik, kita pilih. Itu kalau kita mau menggunakan video dari YouTube. Nah, kali ini kita akan coba membuat sendiri ya, menggunakan tombol buat ini ya. Kita menggunakan Google Slide. Nah, kenapa Google Slide yang saya gunakan? Karena kalau kita mengupload misalkan PPT, itu kita siswa kita atau mahasiswa kita perlu mengunduhnya lagi atau mendownloadnya dulu gitu ya. Jadi baru bisa dibuka. Kalau kelebihan daripada Google Slide ini, nanti di handphone atau di laptop siswa itu tinggal klik, nanti tinggal langsung mengarahkannya ke Google Slide. Jadi kita buat pertama di Google Slide untuk materinya ya. Nah, kita beri nama misalkan Google Slide ini misalkan materi 1 pengantar PBO. Oke, sini misalkan judulnya pengantar PBO ya. Kita tampilkan misalkan nama pengajarnya. Oke, lalu kita ubah temanya ya, seperti di Microsoft Word misalkan kita pakai Microsoft PowerPoint maksud saya. Nah, ini ya, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, baru kita lanjut ke materinya ya. Kalau urusan materi kan masing-masing tergantung daripada konten masing-masing, bisa disesuaikan. Nah, di sini misalkan pengertian PBO ini misalkan ya. Ya, misalkan PBO adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang berorientasi objek ya. Oke, nah seperti ini ya. Nanti bisa nambah gambar, kemudian nambah video juga bisa di sini di Google Slide. Oke, nah nanti seterusnya sampai selesai dikerjakan. Setelah itu nanti ini akan muncul sendiri di di penugasan kita ya. Nah, kalau kita mau menambahkan misalkan selain presentasi, kita bisa menambahkan yang lainnya, misalkan
menambahkan tugas gitu ya. Untuk tugasnya, atau kita mau ngambil video gitu ya, kita mau ngambil video juga bisa, tidak hanya tidak hanya materi Google Slide ini, tapi kita bisa misalkan menambahkan video dari YouTube. Nah, misalkan saya mau menambahkan video tentang pemrograman berorientasi objek. Oke. Nah, di YouTube itu ada banyak video, entah itu milik orang lain atau punya kita sendiri. Tapi sebaiknya sih kita rekam sendiri dulu, baru kita upload ke channel YouTube-nya. Nah, mengenai cara untuk mengupload video ke dalam channel YouTube kita sendiri, nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, ini anggap saya pilih yang sudah ada di sini ya, misalkan video yang ini kita tambahkan. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita centang ya untuk semua siswa. Kemudian kita pilih topiknya untuk pertemuan 1. Kemudian lalu kita posting. Oke. Kita sudah punya materi ya yang isinya tentang materi di Google Slide. Jadi kalau kita buka, dia akan mengarahkan ke Google Slide ya. Kemudian kalau kita klik videonya, dia akan langsung menampilkan video dari YouTube yang kita ambil tadi. Oke. Nah, dalam sebuah aktivitas perkuliahan kan tidak hanya kita mengasih materi ke mahasiswa, tentunya ada feedback balik dari mahasiswa yang mesti, entah itu tugas atau atau suruhan yang mesti kita buat kepada mahasiswa atau siswa kita. Nah, berikutnya kita bisa bikin di sini adalah membuat misalkan tugas ya. Jadi kita buat tugasnya misalkan tugas 1 ya. Oke, misalkan tugas 1-nya petunjuknya apa? Misalkan silahkan pelajari materi dan video di atas gitu ya. Kemudian buat summary-nya atau ringkasannya ya, atau ringkasannya. Kemudian upload di sini ya. Oke, berarti ada tugas untuk mempelajari summary. Ini kita artinya supaya mahasiswa membaca dan juga mempelajari video yang kita upload, kita buatkan tugas di sini untuk mereka mensummarikan ya. Nah, di sini tentunya kita bisa pilih poinnya ya, ada poinnya atau tidak. Di sini kita bisa setting. Kemudian tenggat batas waktunya ini penting ya, karena mahasiswa biar bisa mengerjakan on time. Misalkan saya batas waktu, tenggat waktunya saya batasi sampai hari ini jam nanti malam ya, misalkan pukul 20 gitu ya, kita bisa set di sini. Kemudian topiknya kita pilih pertemuan 1. Oke. Nah, ini kita centang untuk semua siswa, baru kita tugaskan. Oke. Nah, nanti muncul 2 aktivitas di sini ya, ada pertemuan materi, ada tugas ya. Nah, kalau yang mau terakhir seperti yang video yang saya upload sebelumnya itu tentang membuat absensi di Google Classroom, di sini juga kita bisa bikin absensi sendiri ya, misalkan menggunakan pertanyaan ya. Jadi misalkan absensi misalkan Senin 7 Juli 2020 ya. Jadi jawaban singkatnya kita ganti pilihan ganda. Kemudian di sini kita tulis hadir ya, karena cukup tulis hadir karena jadi siswa ini akan mengabsen secara online, jadi otomatis yang tidak hadir, yang tidak memilih atau tidak mengisi daripada form ini ya. Jadi di sini poinnya, kalau mau ada poinnya absensi ini bisa diisi, tapi di sini saya contohkan tidak ada ya. Kemudian tenggat waktunya misalkan 13 sesuai dengan jadwal, misalkan sampai jam 15.00 ya. Jadi lebih dari itu mereka tidak akan bisa untuk mengisi ini ya. Kemudian pilih topiknya
pertemuan satu ya, misalkan pengantar PBO ini yang tadi kita buat. Oke, kalau sudah kita, nah di sini ada dua model, ada tanyakan dan jadwalkan. Kalau tanyakan itu berarti di hari itu kita langsung memposting. Kalau yang terjadwal, ya jadwalkan misalkan besok atau lagi 2 hari dan seterusnya, itu berarti kita pakai jadwalkan. Kita coba untuk yang tanyakan, kita posting sekarang. Oke. Nah, kita sudah punya 3 aktivitas di sini. Pertama, siswa akan melakukan absensi, ya. Kemudian mereka akan membaca materi, ya. Materi itu ada di Google Slide dan juga ada video yang saya upload. Kemudian hasil feedbacknya, mahasiswa kan harus mempelajari materi dan juga menyimak video ini. Ada penugasan yang mereka harus upload di sini ya. Jadi nanti kelihatan mahasiswa yang nggak ngupload atau tidak mengerjakan tugas itu akan kelihatan di sini ya. Oke, itu kira-kira cara membuat kelas materi di Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.